Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi untuk saudagar IG dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini. Ya, kita ketemu kembali di program acara Ogi Baru Menyapa, obrolan pagi seputar Kabupaten Baru dan sekitarnya. Ya, di hari Senin tanggal 9 Juni 2025 Alil hadir lagi untuk menemani Anda di acara ini. Ya, tentunya pagi ini Alil hanya tidak sendiri, namun ditemani sama Bang Ilo. Iya, saat ini sudah ada di studio 2. Ya. Assalamualaikum Bang Ilo. Waalaikumsalam Bu Walil. Selamat pagi. Iya, salam sejahtera, salam sehat, salam demokrasi dan terus semangat. Iya. Gimana kabar Amilo? Alhamdulillah Bu Walil. Jadi semalam itu betul-betul istirahat. Ini mungkin pengaruhnya juga banyak makan daging Bu Walil. Jadi selalu mau matindro. Jadi melo si matindro. Jadi pas bangun pagi, waduh perut kembung juga ini mungkin karena lambung apa dan tapi alhamdulillah kalau sudah mau masuki jam 8 itu karena ada tugas mulia ini ya. Tetap bisa hadir. Jadi lajinnya apalagi ini kontrol Bang Ali. Itu tuh bahaya kontrol itu sang ikut lagi-lagi yang namun mudah-mudahan mudah-mudahan bahaya tuh nasing itu kontrol eko lagi-lagi yang apalagi kok harus dikontrol naseng Andre wedi di apa ya kok tapa iyo lo ini napa isepan jo lo cecek tapi lo kimat terus dia malu ram itu malu ram itu ya Andre agak zaman maku kue makadaka peratoni inikmati romai. Ya buran ini napa ya rumah gue cede-cede ya Andre agak si tama ila leper pikir isi dek magaro cede-cede lo sikit maten sih padahal jadi tidak dinikmati padahal sebenarnya itu tidak perlu kan ini juga bukan setiap hari Bung Alil ya betul kau ambai 5 nges berturut-turut nol itu kata makedah berkurang lagi sapi di bar partner. Oh iya berkurang sih Pak Mega gere ini. Termasuk saya alhamdulillah Bung Alil. Jadi ada bantuan dari Pak NH Nurdin Halid anggota DPR RI kita, wakil ketua Komisi 6 ya. Yang katone bagi-bagi, katone Andre katone bagi-bagi ko anggota-anggota Bung Alil. Wah, alhamdulillah. Ya, jadi ini terakhir hari ketiga Magere Oh iya Magere Mupis saya Bang. Oh Magere Mupis di iya. Jadi agak senang. Engkau tahu gak informasi melu sampaikan ku pemirsa atau pendengar saat ini? Dan informasi tentunya poleku pendengar jadi jadi diajak ini yang mau berkomentar silakan mungkin ada informasi yang ingin disampaikan kepada kita berdua di sini. Anggaplah ini Bung Alil ini Ogi Baru Menyapa ini kan wadah untuk menyampaikan aspirasi pendapat ya baik untuk kita semua yang ada di sini begitupun juga kepada pemerintah DPR dan lain-lain ya. Apa kira-kira saran-sarannya terkait untuk baru ke depan Bung Alil begitu. Jadi kalau ada kan lebih maka anjay supaya Roy bicarakan betul-betul sesuai dengan apa yang terjadi atau apa yang diinginkan oleh masyarakat. Makanya apa Bung Ali? Iya. Aku kan kata pendapat tak manang kan makasitoi. Jadi tanya makada pendapat ni Alil kuhe atau pendapat Bang Ilo. Tapi semua masyarakat bisa terlibat di acara ini.
Iya. Kita ucapkan ini selamat bergabung untuk Anda yang saat ini mungkin di Facebook IG Radio yang saat ini sudah bergabung. Kemudian juga yang ada di YouTube-nya IG Radio juga selamat bergabung, selamat mengikuti acara Ogi Baru Menyapa. Iya, betul. Iya. Mega gemeto na sama koko ini sapi pergere. Iya, pasti ya. Ya. Oh, perlu tapi ya madar itu di masanya wagu mite Bung Adil. Jadi ini betul na boleh sapi ya. Iya. Dek mite lo mite gere Bung Adil. Malah ada parsenyawa kayak anak kalau binatang. Oh iya. Bagaimana mite kalau sudah lama kita pelihara di. Iya. Agak tuh mai masa rere mite. Iya lo katamu itu aku sadiwan. Iya. Jadi ya begitulah teman-teman semuanya, apalagi Bung Alil ini kan banyak anggotanya Radio IGFM, kemudian di sekitar situ juga banyak tetangga-tetangga oleh Kapang Kaundangan. Nah, karena bagaimanapun juga Alil ini tokoh masyarakat juga ini di desa Lalabata lah. Apalagi Alina ketua DPR Lalabata. Aduh, oke, terkait dengan ternak sapi baru besar potensi. Ya, besar potensinya di Baru. Kenapa kita bilang besar ya? Karena luas lahan kita ini luar biasa kalau kita mau jadikan daerah peternakan ya. Peternakan modern pun tidak ada masalah. Apalagi kalau peternakan rakyat, karena memang hampir semua masyarakat kita yang punya jiwa untuk beternak sapi itu sangat mudah. Kalau hanya 1-2 ekor itu biasanya di halaman rumah, di Okomi biasa bolaan halamannya kalau hanya 1-2 ekor. Nah, tapi kalau kita inginkan ke depan ini kan ya bagaimana ternak sapi itu menjadi ternak sapi modern yang memang kandangnya layak, kemudian bagaimana proses menjaga kesehatannya, penggemukannya dan sebagainya itu memang terkontrol. Nah, mudah-mudahan ke depan Baru juga punya peternakan yang besar ya terkait dengan sapi ini, terutama sapi Bali, bukan hanya peternakan ayam petelur, ayam potong, tapi juga sapi, bahkan kambing. Wah, kambing juga luar biasa sekarang ini. Kalau 1,1 sampai 1-2 ekor kurang untungnya kan ya memang harus banyak. Apalagi komatu peremasang kita matu mereka tuh perlu sapi sih. Peremasang kita melema Pak Boting. Mereka tuh perlu sapi jadi cocok meto ya tuh. Iya. Sapi agar kok perema Pak Boting tahu. Sapi lain. Megangi kita sapi lagi. Iya. Apa ya rokomba kang itaruh jolo Bung Ali. Pak Bija. Si pamana Pak Bija si matu. Iya. Jadi bukan hanya persoalan Idul Adha sebenarnya itu dibutuhkan sapi Bung Ali, tapi juga acara-acara nikah, acara-acara pesta dan sebagainya. Oleh karena itu menurut saya bisnis ini juga bisnis yang sangat bagus Bung Ali. Iya. Bukan hanya sapi, kambing juga. Iya. Sapi, kambing. Apalagi makukuang mega sila Pak Boting sila loko menerima undangan kasih. Prosima itu Pak Boting mahaki kasih Bung. Iya. Oh, Kang BMB sih itu. Ada itu kan yang viral sekarang itu di TikTok dan di YouTube itu bagaimana dia membuka kelas untuk ngajarin orang hanya pelihara kambing itu bisa menjadi milioner Bung Ali. Weh, engkau tahu na kelasnya di? Ada, dia kasih ilmunya. Iya. Ya seperti itu. Jadi, bukan hanya hiburan kalau di TikTok. Bukan. Tetapi dimanfaatkan juga untuk menambah pengetahuan kita. Ya. Terkait nih Ona, aku mau buka nih kelas. Berarti. Iya ada. Iya. Angkat ya karena maksudnya berdasarkan dari pengalamannya dia dan dia sudah terapkan hanya dari sekian tahun dia sudah bisa. Dimulai dulu dengan berapa kambing, begitupun ayam dia juga punya seperti itu teori-teori begitu Bung. Dan sangat sederhana sebenarnya kalau betul-betul diamalkan secara konsisten itu memang bisa. Iya. Masuk akal, feasible.
Cuma butuh kesabaran saja. Iya, kayak kena cross. PMK belum hilang. Agar PMK, penyakit kuku dan mulut. Oh iya. Mulut Tapi dan alhamdulillah ini ipares sama mang ke sertifikat nang ke surat jalan ini ya. Oh. Ya sapi kebetulan dari Maros Bung Alil. Jadi memang ada ke surat dari jalan. Ada dari kementerian Bung Alil bahwa ini sapi sehat. Oh iya. Iya. Apa itu bahaya? Jadi memang nasenge tapi kada langsung negeri ternyata ngapa sertifikatnya. Iya, jadi memang sudah diproteksi karena adanya penyakit itu. Yang kedua juga secara agama Bung Alil memang diwajibkan bagi orang yang mau kurban itu memang sapinya harus sehat Bung Alil. Iya, ya kamu lah di. Les itu kalau nama tu ko sapi malasa na kurban. Iya. Iya. Angke hobi perlu digagas kayak seremoni. Agana maksudnya seremoni agar. Iya, tapan sa anggota ko terus sampai ke supaya di ipahat to yang bahaya makuku Pak Maderi stasi polo-polo. Di map bere batuang di na tangkap ima deceng. Iya. Jadi salah mah tu treatmentnya Bung Alil. Iya. Maaf ini baru-baru ya. Ya. Dipelihara 3 tahun, harga bisa sampai 21 juta. Jadi 21 juta dibagi 36 bulan berarti 584.000 yang dihasilkan per bulan. Wah, iya. Itu 1 ekor? Iya. 1 ekor. Itu kan 1 ekor Bung Alil. Tapi kalau 10 ekor kali 500 kali 10 berarti 5 juta per bulan. Iya. Kan sederhana mi hitung-hitungan Bung Alil. Kasih di sapi nasangon aeropel ibarat kata lu tahu. Bisa kita dapat 500 per bulan. Karena bisa dijual sampai sekian juta kan. Itu baru 1 ekor. Kalau kita punya 10 ekor maka 500 kali 10 berarti 5 juta Bung Alil. Aku mikir tapi gire tapi balu metero aku terlalu tahu balu mana gitu. Aku angka 10 5 juta silang. Iya, madeceng reken lah. Madeceng. Ya kan itu lebih pikir. Magampang mah hitung-hitungan harapan karena dasarnya tuh. Iya, my hobi Cimory. Cimory. Kawasan ternak sapi perah. Ya rona sengona tadi Cimory. Sapi Cimory sana. Agak sana. Bukan hanya Cimory. Ya. Sapi perah. Dia pakai sapi perah kue ni. Dia nak bisa ngar Bung Alil. Pada gaya ilositan itu masuk ke dispertannya kan kapal maga sapi perah supaya kita bisa minum agak senar susu segar. Iya. Kata USP lah mereka karena pakan rumputnya sapi yang bikin ribet. Tiap hari harus ambil rumput. Ribet. Iya. Maku kue Omilo, aku pernah ke sapi ke kampung yang kasih. Andre ini ro anu sapi kayak ku salah kata. Apa? Kayak iya nu mana perro to? Yes apa? Nah, itu belum pertanian modern namanya, itu belum peternakan modern. Kalau peternakan modern kan tidak begitu, semua dikelola secara teknologi. Ada juga hamparan khusus untuk tanaman rumput gajah dan sebagainya. Ada juga karyawan yang ngurus semua itu, Bung Alil. Bung, kata makan aja sedih anggota Bung Alil. Siapa tahu ada yang mau ambil pinjaman, akan jatuh. Pinjaman agak. Siaga bunga anak tuh. Oh iya, ini hobi nih. Cimory sudah ada di Goa. Angkanya ke Goa. Sudah ada di Goa ya. Iya. Kalau ternak kambing harus sedia gas sama susu. Iya. Maksudnya? Lo ya agar lo gas ya. Sama susu. Dia kapan lo? Lo kapan ipanasi kapan bunga? Angkat ya naseng
pinjaman weh. Boleh koperasi ya. Dari sini. Apa asana kue rentenir berkodok koperasi. Weh. Ambil 1 juta kembali 500 weh. Hegana sarona tuh. Hegana rugina. Kalau hitungan enak didengar. Tambah akhir anggota. Iya. Ini kalau hitungannya enak didengar, prakteknya bikin pusing merawatnya. Yang sapi. Ya. Kalau kita memulai menjadi pemodal mungkin saja, jangan kita yang terlibat. Katoma tuh tahu makada kometro monro anunya dunianya, menerima karyawan ceritanya di. Potensi jerami sangat besar bikin bisa diekspor. Hobi nih. Potensi jerami sangat besar bahkan bisa diekspor. Apalagi ini kan Mega Mupa, rawa-rawa bunga banyak juga lahan-lahan yang tumbuh secara liar itu jerami dengan. Saya biasa kalau ke kampung Tangkelalabata saya lihat itu rumput gajah itu memang sudah ditanam ya masyarakat di sana. Bahkan di pinggir jalan itu. Di pinggir jalan saja. Apalagi ku wirine rel kereta api ya. Mega tak rumput gajah tahan kero. Betul. Iya. Ada nih. Kambing tiap malam harus dipanasi. Dan anaknya juga harus dikasih susu. Mau gak? Ya, makro apa nolak apa puri terlibat lain aku pemeliharaan kambing tuh. Dipanasi. Kalau kita kan secara teknis kita tidak tahu itu Bung Alil. Tapi kita hanya mengatakan bahwa kalau ingin beternak di Baru ini masih sangat prospek. Biasa itu kok waktu-waktu misalnya musim-musim apa kan ada juga memang musim menikahkan anaknya itu Bung Alil. Iya. Nah, aku mapas sama angin matu jajero ipa boting kan makale itu maka sama waktu nama tu nak kelema hakika. Iya. Nah, jadi koroane dua makun rese dio. Kor biasa mau matu lilito tu tane teri aja letu perbatasan lo sapa Bembe. Nah masuk lito ni maku waser Bembe ta 500 700 semua mak juta-juta tu. Iya, telu ni juta kamu aku kan. Itulah. 3 jutaan 2 jutaan kah lebih. Jadi itu peluangnya juga luar biasa kalau bisa dilakukan itu. Pasarnya di Baru aja barangkali sudah cukup ya, tidak perlu keluar untuk sementara. Intinya kalau mau usaha ternak sapi atau kambing harus ada lokasi kandang tak dulu. Cocok. Iya, cocok ya. Iya, jaka mana palo olam iku sedena bulan atau itu kudaret na tahu. Bahaya itu Bung Alil. Salah cedek tulu namanya meruntuh. Mega tuh kejadian Bung Alil. Iya. Terutama rumah Riolo di daerah-daerah Pujan Nanti bagian di atas perbatasan Boni Bung Alil. Iya. Anak pada mete biasa maka dawe mega kita sapi taruh di. Iya. Kada iya mega iya. Ya lama tu sek dikon ni. Masun. Ya lagu saya dikon. Biasa tuh pernah itu kejadian juga di Baru itu Bung Alil yang pakai mobil Avanza ya. Iya. Tidak salah itu. Jadi langsung dipotong dinaikkan di mobil Avanza Bung Alil. Nah, itu bahaya yang sapi-sapi liar itu yang dilepas saja di apa ya? Di sawah-sawah atau di ladang. Eksekusi dia di tempat ini. Dieksekusi di tempat Bung Alil. Iya. Engkau tuh biasa garet. Engkalinya kan maku kue motor malupu bagasinna. Atau utamanya tuh motor yang besar itu. Biasa dapat tamak kayak kerja dagingnya. Bisa jadi kan daging namanya apa aja nakuliti. Napa kumi motor napa tama anun. Kan maluang omilo. Betul. Kalau 80 kilo itu bisa muat. Iya. Bisa? Ini apa karena biasa mutilasi sapi-sapi engka biasa mutilasi daging minala iro tulan-tulan na taruh mi kasih. Wala. Iya, nataruami pun di kulan agak si bauluna biasa. Jadi saya tidak tahu sekarang ya, tapi dulu pernah juga marak memang pencurian ternak itu Bung Alil. Iya.
Jadi saya juga tidak tahu ini hari kalau kita bicara ternak, bicara sapi ini Bung Alil. Iya. Bicara sapi dengan kambing ini apa karena masih nuansanya masih nuansa Idul Adha. Iya. Balar loke ku sapina tadi ki padang kasar. Iya. Iya. Tapi ya, nah di mana ngicerita loh? Di mana magaga. Karena ini kan juga peluang usaha yang cukup bagus kalau digeluti dengan baik. Apalagi ini kan misalnya ada program pemerintah Dinas Pertanian yang memprogramkan lagi bantuan sapi Bung Alil. Kan selalu ada itu baik secara nasional maupun daerah sebenarnya bisa memprogramkan itu Bung Alil. Iya. Misalnya desa-desa tertentu yang memiliki areal yang bagus ya, masih luas, kemudian stok makanan yang lokal itu masih tersedia, itu kan bagus diprogramkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat itu Bung Alil. Satu rumah satu sapi, dua sapi, satu pasangan toh. Nah, cuma biasa deh itu tanah ada ekosistem bagai-bagai nama kongero. Ya na tulau pau adele na. Biasa deh adele. Maka deh biasa sajina mi sajina mi runtuh awe. Ya betul. Yang kedua ya mestinya memang menurut saya ya enggak apa-apa kita lakukan itu Bung Alil ya. Dikasih tadua kemudian bergulir Bung Alil. Jadi nanti kalau ada anaknya beberapa ada hitung-hitungan tersendiri digulirkan lagi ke orang lain baru menjadi miliknya gitu. Kan begitu. Jadi semacam dana bergulir juga tapi ini kan ternak Bung Alil sapi ya. Itu luar biasa itu Bung Alil. Kalau itu bisa dilakukan. Iya. Ini ada Yus filmnya banyak pencurian ternak udah sama dengan bandeng pun sering kejadian. Iya. Banyak pencurian ternak udang juga. Iya. Ada ternak bandeng aja juga dicuri ya. Iya bisa jadi. Gampang aja itu kalau bandeng itu apalagi kok digapak konroanan apa wani masalah tuh ini dan air panggempang tapi patirmi bawa jala bunga selesai. Angka biasa kejadian. Makro, wah, najala pangimpan na kade, magi na masempo na balukang tahu ya, na balen kade, na telusurin kade, wah, dek tuga pangimpan na. Ternyata pangimpan na tahu pangimpan na to, iya, pangimpan na to bukan. Ya seperti itu. Jadi memang hari ini kita bincang-bincang santai saja. Tidak ada tema spesifik Bung Alildi karena teman-teman juga baru melaksanakan ibadah Idul Adha, masih nuansanya juga ini dan insya Allah besok baru kita masuk di tema-tema spesifik ya Bung Alil ya untuk kita bahas. Namun perlu juga kita sampaikan kepada seluruh teman-teman yang sempat hadir di Komal kita pagi hari ini bahwa alhamdulillah kemarin tanggal 8 Juni kita kumpul-kumpul semuanya, ada beberapa orang dan lembaga yang ada di Baru ini sepakat untuk membentuk wadah yang namanya Pormas ya Bung Alil ya. Formasi masyarakat sipil ya. Nah, dan sekarang ini kita sudah berupaya untuk bagaimana dulu legal standing Bung Alildi. Kita akan dalam waktu dekat melengkapi ke notaris dan sebagainya supaya kita punya kekuatan ke depan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersentuhan dengan pemerintah, kemudian DPR dan sebagainya Bung Alil harus ada legal standing. Jadi ada kemarin juga itu berita-berita di masalah agak sekolah rakyat gerakuan. Yaitu marwah ada situ Bung Alil itu ke media sosial. Iya sekolah rakyat Pak Lizuki di pada Riolo misalnya Zaman Belanda Bung Alil. Iya sekolah rakyat. Kasih maku di tapi asal nami. Ya, jadi Pak Prabowo ini kan ingin mengembalikan itu sekolah-sekolah seperti itu. Nah, cuma memang bukan hanya itu nama saja sekolah rakyat Bung Alil, tetapi sebenarnya di situ dia ingin
memberikan bentuk kepedulian mereka terhadap dunia pendidikan, terutama anak-anak miskin yang betul-betul miskin, Bung Khalil ya. Di mana di situ di sekolah rakyat itu mulai dari SD, SMP, SMA semuanya sudah ada, lengkap dengan fasilitas sarana dan prasarana, bahkan diasramakan, Bung Khalil. Tapi ini kan baru, Bung Khalil. Kita belum bisa mengatakan sudah ditunjuk atau dipilih. Iya. Ya kan masih ada beberapa tahap yang harus dilalui. Begitu Iya, Bung Khalil. Belum. Nanti kalau sudah bilang pembangunan peletakan batu pertama atau sudah ada MIU atau sudah masuk di dalam daftar dari sekian yang menjadi prioritas dulu secara nasional, baru kita mengatakannya. Sekarang ini kan baru merupakan upaya, Bung Khalil ya, tapi syukur di antara beberapa daerah di Sulawesi Selatan baru sudah masuk langkahnya lebih cepat lah dibandingkan dengan daerah lain, Bung Khalil. Iya. Mengenai sekolah rakyat ini juga tidak terlepas dari Kepala Dinas Pendidikan Yandi Saripudin, menurut saya yang punya jejaring yang cukup luas. Bahkan kemarin kan kita lihat Kepala Dinas Sosial kapan di Saripudin? Iya, Kepala Dinas Sosial. Iya. Oh iya. Tapi ini kan sekolah rakyat masuk di Kementerian Sosial, Bung Khalil. Oh begitu, bukan di Dinas Pendidikan. Bukan. Oh, jadi siswa masuk magero, maksudnya Topa mengerti ya, kedai magero sekolah mungkin raya. Sama Ji dengan sekolah pendidikan lainnya, boleh. Cuma ini mungkin programnya Dinas Sosial, sarana dan prasarananya mempersiapkan itu. Iya. Nanti kita pelajari lebih detail, Bung Khalil, baru kita buka sesi khusus untuk membahas itu. Iya. Nah sekarang ini kan yang paling ramai dulu yang mau kita bicarakan ini, Bung Khalil. Iya, agar terkait dengan apalagi yang riuh-riuh yang ada di media sosial, terkait dengan pemberitaan yang mengatakan bahwa kemiskinan di Baru itu mencapai 31%. Nah, ini lagi banyak yang ditanggapi di Baru ini, Bung Khalil. Karena mestinya ketika kita menulis, ini merusak hilap saja barangkali ini wartawan ini, Bung Khalil. Ya, mestinya ketika kita menulis harus hati-hati kalau persoalan kualitatif. Apalagi angka-angka karena angka-angka itu mencerminkan sesuatu, Bung Khalil. Jadi kalau kita bilang angka tingkat kemiskinan di Baru ini adalah 31%, maka hampir 1/2 dari jumlah penduduk Baru itu miskin, Bung Khalil. Tapi 10 seperti itu. Dan ternyata yang benar kalau kita mau lihat data ya, saya buka ada di depan saya nih RPJMD, Bung Khalil. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah itu baseline datanya itu di 8,31%. Jadi yang diambil itu 31-nya, 0,31 jadi 0,8-nya, Bung Khalil. Bahaya juga, Bung Khalil, kalau dia bilang angka kemiskinan kita memang 31%, berarti tidak ada yang kerja Bupati yang dulu, Bung Khalil. Itu bahkan saya rasa secara nasional pun tidak ada daerah yang 31. Mungkin kayak daerah-daerah yang tandus pun seperti beberapa daerah di daerah timur pun tidak seperti itu, Bung Khalil. Makanya wajar juga kalau salah satu anggota kita di formasi ini melakukan protes terhadap pemberitaan itu karena mengganggu memang, karena bisa diinterpretasikan salah, Bung Khalil. Padahal kita harus bersyukur ini, Bung Khalil. Di antara 20 sekian kabupaten di Sulawesi Selatan, itu Baru itu tidak masuk di 10 besar yang dikategorikan sebagai daerah miskin. Iya betul. Juara satunya itu justru Pangkep. Kenapa bisa itu? Nah besarnya ada pabrik semen di situ, marmer. Jadi begini, Bung Khalil. Sama ketika kita berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, Bung Khalil. Sektor pertanian bisa memberikan memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi secara merata. Tapi kalau perusahaan besar, katakanlah Tonasa, ada Tonasa, tapi kan tidak, mungkin di sekitar situ saya tidak merata, Bung Khalil. Tidak merata. Jadi ya di Pangkep ini saya juga heran kok bisa Pangkep ini. Malah selalu di framing itu bupatinya kaya sekali tapi nomor urut 1 termiskin kan. Itu Bung Khalil. Tapi biasa metode kalau lalu kita pakai ke kampung-kampung ya, masih banyak rumah-rumah memang di sana itu yang
ya cukup memprihatinkan lah kalau kita keliling masuk ke pedalaman-pedalamannya, Bung Alil. Iya, mungkin dia. Tapi kita tidak usah bicara tentang daerah Bang, kita bicara tentang Baru saja, Bung Alil. Jadi kalau kita lihat di PDR di RPJMD ini, Bung Alil, tingkat kemiskinan itu 8,31%. Nah, dan ini kalau saya lihat ini perencanaan RPJMD ini bagaimana caranya nanti di tahun 2029, Bung Alil, itu dia hanya sampai di 4, sekian persen. Jadi turun. Berapa persen itu turunnya? Wah, daerah mega, Bung Alil. Tasik ini perses si tahu. Oh, iya. Ini 831 ini baseline, Bung Alil. Targetnya di 2005 ini 745, kemudian 2026 6,58%, kemudian 2027 5,85, kemudian seterusnya, Bung Alil, seperti itu. Iya. Nah, itu berita-berita yang kemarin itu yang terbit itu, Om Elo, kan ini saya lihat. Ada yang salah bilang, salah pengetik, salah ketiga atau magega, salah nolek kapang pas iro wartawangi mak bicara, nah 31 menit yang kalinya. Iya. Jadi memang itu, Bung Lil. Biasa kita itu kalau di menghadiri kegiatan seperti itu. Jadi sambutan yang dipegang oleh Bupati itu diambil. Itu juga diberikan juga pada kita kan, dibikinkan rilisnya beberapa. Jadi kita mengacu. Bukan dulu kan orang bawa tape recorder itu. Orangnya biasa tuh ke pedoman rakyat atau pakai tape bicuk atau wawancara paputara nih rolo yolo saga malah sulesu ya roro kasih nero bungal nih roro malah satu ini dulu. Apalagi nih yang bahaya ini kalau misalnya nanti ini di dua ke depan ini kan ada 7,45, 6,58, tapi ya ronala 5,58 ya. Si tengahnya tuh. Jadi memang perlu kehati-hatian ketika membuat rilis atau berita terkait dengan kualitatif, Bung Alil. Harus dikonfirmasi, dicek and recheck karena bisa menimbulkan multitafsir atau multi interpretasi, Bung Alil. Karena saya lihat ini ada dari Kabid Humas ini menyampaikan bahwa menjelaskan secara detail ini penulisan oleh jurnalis lapangan human error nasang. Ada kesalahan. Bahwa angka kemiskinan sebesar 31,1 itu yang tertulis dalam pemberitaan tersebut bukanlah data yang disampaikan oleh Bupati, melainkan kesalahan penulisan dari rekan-rekan jurnalis yang meliput sehingga salah ini kegiatan. Jadi engkan konfirmasinya bahwa dipastikan bahwa tidak pernah ada pernyataan resmi dari Bupati itu yang menyebut angka tersebut. Jadi Bupati senantiasa berpedoman pada data resmi yang terverifikasi, khususnya dari Badan Pusat Statistik atau BPS dan kementerian atau lembaga terkait. Jadi data kemiskinan di Bali itu 8,31%. Iya. Ya, itu baseline data namanya. Baseline data. Baseline di? Iya. Kemudian yang kata kemiskinan ekstrim. Mager kemiskinan ekstrim. Dewi Seng ya, Bung Alil, itu ekstrim. Yang jelas kalau sudah ekstrim itu sudah tingkat itu tingkat parah itu. Parah sekali kemiskinannya itu barangkali kalau yang dimaksud itu, Bung Alil ya. Ini 0,26%. Berarti masih kecil, Bung Alil, karena 0, sekian persen yang termasuk kemiskinan ekstrim. Mungkin itu kemiskinan ekstrim, mungkin sudah tidak termasuk di klasifikasi tadi kemiskinan yang general itu, Bung Alil. Mungkin lebih parah ya, tidak metona misalnya dia tidak mempunyai lagi kemampuan untuk beli kebutuhan pokoknya barangkali. Dalia Yusuf Icu ini apa topiknya? Topiknya mulai tadi daging, daging kurban, sapi, kambing, kemudian ini terkait dengan
pemberitaan yang yang sudah beredar ini, yang kesalahan penulisan ya. Kira Bupati mau meratakan, saya tidak tahu siapa yang mau diratakan. Wah. Ya agak situ loh ini ratakan. Iya, ratakan. Iya. Jadi memang ini wartawan yang menulis itu, kalaupun memang dia misalnya salah atau punya kekeliruan di dalam mengambil atau memunculkan itu data Bung Khalil, dia harus memberikan klarifikasi. Klarifikasi berita bahwa apa yang dia tulis kemarin itu ada kekeliruan. Yang semestinya itu adalah misalnya 831, saya tulis 31, sekian misalnya. Itu kalau mereka betul-betul keliru. Tapi kalau sumber yang dia dapat memang tertulis di situ 31, maka dia juga pun harus menjelaskan bahwa saya hanya menulis sesuai dengan sumber yang saya dapatkan dari sumber A, B, C, dan itu dia harus dijelaskan Bung Khalil. Sama ketika kita muat orang yang tidak sesuai fakta, dia bisa punya hak jawab kan Bung Khalil, bahwa tidak seperti itu. Dan bahkan di dalam beberapa kasus jurnalistik itu jurnalisnya diminta untuk memberikan ucapan maaf apabila misalnya dia melakukan kekeliruan di dalam peliputan yang membuat gaduh. Ini kan bisa membuat gaduh ini Bung Khalil. Kalau orang baru semuanya tersinggung itu dibilangi 31% itu kan gawat juga itu Bung Khalil. Oleh karena itu saya bilang harus hati-hati ketika menyajikan data kualitatif. Tapi di sini ada Ibu Yusdahlia, karena Ibu Yusdahlia ini kan yang paling pertama mengkomplain itu Bung Khalil dalam sebuah tulisan kecil. Mengkritisi itu. Saya pun juga kalau spontan andekan saya dapat tulis itu pasti saya kaget, muncul insting saya untuk menganalisa kok 31%, waduh luar biasa sekali. Jadi seperti itu. Tapi sudah ada konfirmasinya wartawannya Bung Khalil belum? Yang tadi ada dia konfirmasi dari Kabah Humas, Kabit Humas kemarin. Tadi malam sempat dia sampaikan bahwa ada salah penulisan. Jadi begitu Amilo. Jadi salah. Jadi dia dia bilang ada kesalahan penulisan. Jadi ada rilis saya lihat ini dia buat dia beritakan lagi terkait dengan kesalahan ini. Dinilai keliru opini artikel berjudul bahaya misinterpretasi data kemiskinan oleh Bupati mendapat respon dari Pemkab ini. Jadi itu tadi bahwa dia jawab bahwa ini selaku Kabit Humas menjelaskan secara detail terkait dengan artikel tersebut. Jadi dia Humas yang klarifikasi Humas mestinya kalau kita bicara kode etik selain Humas yang mengklarifikasi harus ada juga jurnalisnya dari wartawan yang menulis itu sendiri Bung Khalil. Karena itu kan beredar terus itu namanya kalau online Bung Khalil sudah di-share seperti itu kan muncul terus itu Bung Khalil. Tapi saya kira sebenarnya bisa jadi rubah itu Bung Khalil. Dia rubah saja. Diedit. Saya kalau saya punya editor itu, saya punya redaktur pelaksana itu bisa dia rubah. Contoh misalnya Bung Khalil dulu kalau saya bikin berita ada kesalahan kan langsung saat itu juga langsung dirubah. Tapi sebelum di-share Iya. Jadi kan sudah di-share, kalau ada kesalahan kan bisa dirubah menjadi supaya 8,31 kan bisa dirubah. Bisa. Tapi ini saya lihat agak panjang panjang persoalannya jadi mungkin nana sempat rubero. Oh perjalanan Kak adik ke Belova. Weh hati-hati Ki Kak. Hati-hati Ki. Negala deto kesibukan Ibu Yusdahlia. Selamat Ki letu di Belova. Belova ya. Jadi saya apresiasi juga ini ke Ibu Yus ini Bung Khalil karena beliau maksudnya terlalu cekatan juga untuk melihat itu pemberitaan Bung Khalil. Kalau orang biasa sih tidak ngerti tentang data statistik ya pasti biasa aja tuh dia tidak ngerti. 31% itu lalu Bung Khalil. Tapi kalau orang paham dengan persentase statistik kemudian angka kualitatif dan paham sedikit tentang daerah pasti dia
tergelitik itu Bung Alil. Iya, tapi kalau ada koreksi-koreksi begitu jangan baper di. Ya tidak boleh baper Bung Alil. Karena kita pun juga manusia biasa Bung Alil. Iya betul. Dalam menulis, dalam bertutur kata mungkin juga kita di sini, apalagi tidak ada remnya kan bisa saja Bung Alil ya. Iya. Kita minta maaf saja. Meminta maaf itu bukan sesuatu yang hina menurut saya Bung Alil. Agama pun juga menganjurkan seperti itu. Iya, aku salah ki ya aja tuh sih salah ngotot lagi. Ya salah ngotot lagi, orang lagi malah disalahkan. Iya. Tapi kan ini kan ada ada klarifikasinya sudah minta maaf bahwa sudah. Dan ini warning juga ya bagi saya ya. Iya. Agar pemerintah daerah ini, bupati, wakil bupati ini lebih hati-hati lagi di dalam mengeksplor sambutan-sambutannya di luar teks. Ketika di luar teks Bung Alil, karena masyarakat baru ini alhamdulillah mulai semakin kritis ya. Apalagi setelah terbentuknya kita punya wadah kemarin itu, mungkin ya kita mengikuti terus perkembangan itu Bung Alil. Jadi sama saya lihat di RPJMD, saya mau meminta nanti Bung Alil sama DPR atau ke pemerintah ini untuk dilibatkan kita punya forum di dalam pembahasan RPJMD. Tetapi bukan hanya forum masyarakat sipil, tetapi juga kita mau akademisi Bung Alil. Di sini kan ada Setial Ghazali, ada Dede Imangkoso, ada di Tanete itu. Terserah mereka siapa, misalnya kalau di Al-Ghazali Pak Prof Nurdin Hasan yang dihadirkan lebih bagus lagi. Mungkin saja ada yang tidak sempat dipikirkan yang lain, tapi disempat dipikirkan. Jadi jangan hanya ke Unhas saja. Seakan-akan nanti sah itu RPJMD kalau sudah pernah dibahas di Unhas. Jangan begitu, karena yang paling tahu kondisi daerahnya tentu adalah orang-orang yang ada di Baru Bung Alil. Saya ambil contoh di sini di dalam RPJMD Bung Alil. Kalau saya pelajari ini Bung Alil ya, saya lihat meskipun baru sepintas ini. Misalnya program pengembangan UMKM Bung Alil ya. Itu kalau kita lihat anggarannya sangat kecil sekali. Begitupun terkait dengan tenaga kerja Bung Alil, sangat kecil. Bahkan tidak sampai 1. Hanya 200-an jutaan setiap tahun seperti itu. Boleh kan itu kan sangat bagaimana kita bisa melakukan empowerment terhadap dunia usaha kecil mikro kita ini kalau anggarannya seperti itu. Begitupun tenaga kerja Bung Halil. Di situ juga nanti perlu kita koreksi itu. Sebaiknya anggaran-anggaran yang dipersiapkan untuk itu tinggi, karena di situ kan melahirkan angkatan-angkatan kerja produktif, dan untuk membekali mereka itu tidak sedikit biayanya Bung Halil. Dan masih ada lagi banyak item-item yang nanti perlu kita koreksi, kita rapat bersama untuk mempelajari dan meminta kepada DPRK atau pemerintah untuk melibatkan kita di dalam pembahasan RPJ. Penggunaan istilah UMKM juga itu menurut saya sudah tidak relevan lagi Bung Halil, karena berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah namanya UMK dan non UMK. Jadi usaha mikro kecil dan usaha non UMK. Oh begitu dia. Karena klasifikasinya juga sudah berbeda Bung Alil. Nanti kita jelaskan lah kalau kita ada pertemuan. Oh beda misalnya, kan dulu UMKM di. Sekarang kalau sudah di Undang-Undang Cipta Kerja tidak bicara begitu lagi Bung Alil. Bicara UMK dan non UMK. Oh begitu. Usaha mikro kecil dan non usaha mikro kecil. Kalau yang usaha mikro kecil itu yang bagaimana itu? Apa itu Bung Alil? Usaha mikro itu ya ada diklasifikasikan misalnya dengan aset di luar tanah dan bangunan Bung Alil. Misalnya 500 sampai 1 itu adalah usaha mikro, kemudian selanjutnya sampai usaha besar. Kalau itu yang macam di alun-alun itu apa namanya? Usaha mikro itu Bung Alil. Oh, usaha mikro kayak dibawa nilai paling dibawa sekali itu mikro Bung Alil. Dulu kan kalau orang bilang usaha mikro adalah perusahaan yang tidak punya legal standing, ya tidak punya usaha Bung Alil ya. Dianggap usaha informal. Padahal tidak, usaha mikro sekarang ini Bung Alil. Karena itu sudah rata-rata harus sudah punya NIB. Kan gampang sekali usaha mikro itu yang tidak punya tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi itu kan sangat mudah, hanya 15 menit online sudah bisa dapat NIB, dan INB itu sudah setara dengan legalitas Bung Alil, sudah bisa dipakai berurusan dengan bank dan sebagainya Bung Alil. Jadi sekarang perizinan lebih mudah, bahkan
apa ya kayak KPTSP, Mall Pelayanan Publik itu untuk pengurusan izin-izin itu mereka sudah tidak terlalu terlibat, Bu. Iya, karena sudah online semua ya. Iya. Nah, coba bayangkan 21 kementerian lembaga gabung di situ, terintegrasi melalui sistem online, Bung Alil. Iya. Seperti itu. Nanti kita bahas tersendiri lah menyangkut masalah itu UMK dan OMK. Setelah kita pelajari dengan cermat ini, Bung Alil, karena ini RPJMD kita harus terlibat di sini, karena ini masa depan baru selama 5 tahun ya. Iya, betul. Nah, ini kan kaitannya dengan visi dan misi Bupati, dikaitkan dengan program di tingkat provinsi dan program nasional, Bung Alil. Ya, berkaitan semua itu, Bung Ilodi. Iya. Jadi visi misinya harus berkaitan dengan RPJM ini. Memang saya lihat di sini, Bung Alil, mudah-mudahan ada orang pemerintahan juga di sini. Memang dia harus hati-hati karena ini kan hati-hati kan di sini kan kualitatif semuanya, Bung Alil. Katakanlah kalau dia mengatakan bahwa target, ada statement Bupati kalau kita baca waktu penyerahan RPJMD ke DPR itu, bahwa dia punya target itu 1 triliun. Selama 5 tahun, Bung Alil. Iya. Pendapatan asli daerah. Iya. Kan kita punya masyarakat itu kan punya indikator. Kalau ternyata tidak dicapai atau jauh, berarti kan bisa kita bilang gagal. Iya. Seperti itu. Sama misalnya dengan pertumbuhan ekonomi. Kita punya baseline data 4,92%. Nah, targetnya nanti dia sampai rampung masa kerjanya itu 7,36 pertumbuhan ekonomi kita. Nah, begitu bisa dicapai. Kalau mungkin sedikit-sedikit mendekati ya mungkin bisa diterima. Tapi kalau jauh, begitupun PDRB per kapita, kemudian tingkat pengangguran terbuka, Bung Alil ya. Saya baca di sini tingkat pengangguran terbuka itu 6,42%. Nah, nanti diharapkan itu 5 tahun kepemimpinan beliau ini berkurang menjadi 4,43%. Itu kan jelas. Jadi asik ini untuk ke depan, Bung. Jadi termasuk tinggi penurunannya itu. Iya, kalau pertumbuhan kan memang tidak tinggi-tinggi amat, Bung Alil. Kalau sudah bisa didapat itu pertumbuhan di angka 7,36% itu sudah luar biasa. Rata-rata orang biasanya main di angka 6 lebih, Bung Alil. Angkanya di 6. Nah, itu kan nanti kan diperbandingkan dengan pertumbuhan ekonomi secara provinsi dan nasional, Bung Alil. Jadi kalau seumpama naga nih caranya mendapatkan angka itu dengan cara apa? Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kan salah satunya lapangan kerja, peningkatan penghasilan, bagaimana sektor pertanian, perikanan, bagaimana UMK dan OMK ditingkatkan, bagaimana menghadirkan investasi, Bung Alil. Begitu, Bung Alil. Jadi ini kan ukuran-ukuran yang dibuat oleh statistik, Bung Alil. Dibuat oleh apa sih namanya itu? Kantor statistik ya. BPS ya. BPS ya. Yang di perempatan itu. Jadi kan menarik, Bung Alil ya. Menarik sekali kalau menurut saya. Berarti kalau dia 1 triliun dalam 5 tahun ini, berarti dia harus mendapatkan berapa miliar itu dalam 1 tahun? Kalau harus 200 ya. Nah, jadi pendapatan asli daerah Kabupaten Baru menurut RPJMD ini harus menghasilkan sekitar 200 miliar. Iya kan? Nah, sementara pendapatan asli daerah kita dalam setiap tahun itu kurang lebih 100 miliar saja, 112 atau 100 apa, kurang lebih seperti itulah. Saya belum lihat datanya. Berarti luar biasa tingginya nih, Bung Alil. Padahal pajak kampanye terlalu bombastis menurut saya. Tapi kita lihat, jangan sampai ada hitungan-hitungan pemerintah daerah juga. Jakamang mega bocor. Atau ada nolero kapang ada investasi apa yang mau masuk atau apa. Kemudian bahaya juga memang itu, Bung Alil. Jadi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah itu ada juga bahayanya kalau PAD itu dijadikan target. Oh begitu. Bahaya toh. Bahaya rumah itu sumber-sumbernya pendrek mana nih? Pendrek retribusi tamar lagi kayak retribusi pasae, pariwisata semua. Itu kan sumber-sumber PAD. Mestinya jangan mengandalkan yang kecil-kecil begitu, mestinya mencari sumber PAD yang lebih besar lagi seperti industri, pariwisata dan sebagainya kayak begitu, Bang. Ada pertanyaan, apa pembahasan ini Kakanda
dari Henta. Oke, pembahasan kita ini tadi mulai dari Idul Kurban. Iya, Idul Kurban, kemudian sampai kita ke sekolah rakyat, kemudian sekolah rakyat. Ya, kemudian sampai di sini di RPJMD. RPJM-nya. Jadi hari ini tidak ada tema, tetapi kita sudah berikan sinyal bahwa ke depan kita akan membahas ini. Seperti RPJMD kita akan membahas, bahkan kita akan meminta waktu untuk DPR nanti bisa menerima kita, Bung Alil. Masa ke Unhas kemana? Apalagi di dalam closing daripada RPJMD ini, Bung Alil ya. Saya bacakan saja, Bung Alil ya. Ini sebelum ditulis di situ komunikasi publik dalam rangka pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2029 diperlukan komunikasi publik untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif dan komunikatif. Komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil. Kita minakan ini, Bung Alil. Formas Dispora, pemuda dan kelompok rentan seperti perempuan, anak penyandang disabilitas, dan lansia yang dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan. Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif agar dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan. Bupati Baru Ina Kartika Sari. Ini dasar kita ini, Bung Alil. Jadi dasar kita sebagai forum masyarakat sipil, Bung Alil. Untuk meminta terlibat secara partisipatif di sini, Bung Alil. Kita bisa memberikan masukan. Bisa kita tanya-tanya misalnya pelaku usaha UMK itu apa sih sebenarnya kebutuhannya mereka? Cukup enggak kalau hanya 100 juta lebih per tahun itu? Mau dibikin apa itu? Ya. Misalnya Bung Alil nih, pengembangan pariwisata berapa anggaran disediakan? Misalnya. Kegiatan Kopdes Merah Putih, berapa anggaran yang diestimasi disediakan loh? Itu kan kita bisa berjuang di situ, Bung Alil. Pertanyaannya, Bang Ilo, kan ini masyarakat juga bisa terlibat. Kemudian kelompok rentan ini, masyarakat miskin juga bisa terlibat. Caranya Om Ilo, sumpama di mana bisa terlibat ini? Apakah pemerintah membuka dialog kah atau musyawarah kah? Pada biasa ku desa ini kan diundang mentong kayak musrembang atau musyawarah desa kan diundang semua masyarakat ini dari tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian tokoh pemuda, ada juga yang kelompok miskin, kemudian ibu-ibu juga. Sistemnya biasanya kalau seperti itu, Bung Alil, kayak musrembang, itu kan waktunya sangat singkat sekali. Itu sebenarnya juga ada persoalan mensiasati saja bahwa dianggap sudah partisipatif ketika kita sudah musrembang. Nah, pohon itu matulili ini kan kita sudah musrembang, sudah keliling, diundang ini perwakilan ini. Bagaimana caranya mereka bisa membahas itu secara detail dengan lebih 300 halaman ini? Kalau dia hanya dilibatkan sebagai partisipan, jadi saya hanya menganggap itu sebagai sebuah trik saja untuk menganggap bahwa ini adalah partisipasi. Yang bagus itu kalau mereka punya asosiasi, mereka punya organisasi, mereka dilibatkan di dalam proses diskusi secara intens. Misalnya memang mereka dipanggil ke DPR. Misalnya dipanggil akademisi, maka ada beberapa perguruan tinggi yang ada di Baru, Bung Alil. Itu dipanggil. Ada beberapa kelompok-kelompok masyarakat sipil, adakah asosiasi UKM misalnya, UMK misalnya, Bung Alil. Itu dipanggil mereka karena mereka berkepentingan langsung dengan terkait dengan dirinya. Jadi dia bisa lebih paham, Bung Alil, apa yang dia butuhkan. Seperti itu menurutnya. Kalau menurut saya partisipatif kalau kita mau betul-betul seperti penutup daripada RPJMD ini. Kira, Bung Alil. Jangan sampai makada agak senang. Yang penting undangi. Yang penting undangi, yang penting terpenuhi.
terpenuhi keterlibatan ini masyarakat. Dan saya rasa Pak Wakil Bupati sangat paham lah metode partisipatif karena beliau ini mengikuti beberapa proses-proses technical asistensi yang dilakukan oleh JICA Jepang yang kemarin memberikan pendampingan tentang perlunya proses pembangunan itu pembangunan partisipatif dengan melibatkan stakeholder. Nah, mestinya dia paham. Dan saya berharap ke depannya melibatkan lah. Apa sih salahnya kalau ada anggarannya memang libatkan saja, paling makan minum juga, Bung Ali. Karena tidak semua orang awam bisa memahami ini indeks-indeks yang begitu dengan bahasa-bahasa ilmiah yang seperti ini, Bung Ali. Jadi memang perlu ada keterwakilan dari asosiasi-asosiasi mereka. Iya, dan filenya perlu dibagi-bagikan apa? Sumpama ilaksanakannya kada ada undangan besok. Nah, baca besok dilaksanakan, kemudian itu draftnya nape bagikan. Masa nulai baca mana kita ini. Apa itu biasa kooperasi ya. Kan kewajiban sebenarnya itu kalau mau rapat anggota tahunan itu laporan jauh sebelumnya sudah dikasih sama anggota. Nah baca memang ini pelajari kebulanya deh. Kutopi reso berarti menggugurkan bahasa pi kan itu tidak depan alangnya jadi kasih lo nilai semua tanah ini neta aja meni bakar enggak tuh meter transport ya bawaan nanti dia nolak pikirnya berarti langsung istilahnya nanti menggugurkan kewajiban saja itu malu pun nih tahu apa bahasa udah naga konsentrasi kata nih palu oke setuju deh nah lisu mah tuh akhirnya makanya salah makanya nape na baca. Jadi saya ini secara pribadi maupun sebagai koordinator forum masyarakat sipil baru ini meminta pada pemerintah untuk lebih terbuka, menghadirkan beberapa elemen-elemen yang menurut saya juga ikut berkontribusi. Apalagi di sini kan bisa bisa kritik, bisa apa untuk terlibat di dalam proses RPJMD. Karena ini masa depan daerah kita ini, Bu. Ini ada Ibu Lilis ini berkomentar ini. Secara konseptual RPJMD itu kelihatan paripurna. Tidak implementasi yang perlu pengawasan. Tinggal implementasi katanya yang perlu pengawasan. Kalau menurut saya Bang Alildi, kalau sudah implementasi, ya memang dibutuhkan juga fungsi pengawasan. Tapi yang penting itu sebenarnya sebelum proses implementasi dianggap paling tidak sudah mendekati bahwa orang-orang yang punya kompetensi atau terkait dengan yang ada di RPJMD itu sudahkah mereka semua dilibatkan di dalam proses pengambilan keputusan, Bung Ali, itu supaya ada namanya responsibility. Ada tanggung jawab, merasa memiliki karena dia terlibat di dalam proses perumusan kebijakan itu. Saya contoh tadi misalnya pemberdayaan UMK dan non UMK 200 juta misalnya per tahun. 200 juta itu apa-apa saja misalnya itemnya nanti di situ, Bang Ali. Kalau dia terlibat, wah jangan minim Pak, jangan pelatihan terus ini. Yang kita mau ini tenaga kerja misalnya. Oh pelatihan menjahit. Oh jangan Pak, kalau tidak bisa ini bukan lagi yang begini yang dibutuhkan. Yang kita mau itu bagaimana pelatihan penggunaan alat berat, bagaimana elektrikal, bagaimana juga persoalan sertifikasi. Rumuskanlah kembali. Oh, kalau itu yang mau dilakukan ternyata tidak cukup kalau hanya 175 juta. Itu baru. Jadi kayaknya sudah dibahas kayak ini di DPR ini. Baru penyerahan kan kemarin, Bung Ali. Tapi kan, saya dengar kan sudah penyerahan pasti kan elok dibahas Kang RPJMD sudah mau dibahas, Bung Ali. Iya. Jadi dan namanya tanah ketua Palu tuh DPR. Aku dana terlibat masyarakat Omilo yang kita bisa dia mengatakan bahwa sudah melalui proses musrembang. Light toyer apa? Mestinya lain itu, Bung Ali. Iya. Nah, ya maksudnya kita ini kan keterlibatan kita di DPRD untuk membahas itu. Bisa DPR, bisa pemerintah juga, Bung Ali. Iya. Tapi kalau pemerintah kan sudah ada rancangan yang diserahkan kepada DPR. Jadi sekarang lebih tepatnya DPR sesuai dengan fungsinya mengundang
kelompok-kelompok yang ada di baru ini, seperti misalnya kalau kita berbicara civil society kan di situ ada akademisi, ada media, ada LSM, misalnya ada organisasi-organisasi masyarakat, Bung Khalil. Misalnya ada asosiasi pengusaha kecil, usaha mikro kecil, misalnya kayak begini, itu diundang mereka. Lalu kita tampilkan di slide bahwa untuk pengembangan UMKM ini kita punya program nih. Ini nih, selama 5 tahun ini target-target kita. Mereka pasti bisa berkontribusi bahwa sangat. Berarti DPRD yang mengundang ini, Amila? Mestinya, Bung Khalil. Karena sudah didorong, pemerintah kan sudah mendorong itu, Bung Khalil. Iya. Jadi kan kalau di pemerintah ini sudah dibahas sisa DPR yang membahas lagi membahas ulang, kemudian diketuk palu. Tapi kalau seumpama selesai ini mah tuh, kena terlibatkan. Makanya kalau tidak diterlibatkan itulah biasa terjadi resistensi atau kebijakan pemerintah. Tapi memang pengalaman kita di Bahru ini, Bung Khalil, memang keterlibatan pihak organisasi masyarakat sipil kan sangat kecil, Bung Khalil. Iya. Hanya diundang mereka ketika musrembang, tapi tidak ada pembahasan spesifik mereka diundang untuk mengkaji itu. Mestinya gitu DPR. Misalnya hari ini kita ingin membahas terkait dengan pendidikan. Oh, siapa yang diundang? Misalnya diundang ini asosiasi, kalau ada asosiasi guru-guru, kita undang asosiasi dosen atau perguruan tinggi untuk membahas itu. Hadirkan beberapa mahasiswa, hadirkan beberapa siswa, itu kan lebih komprehensif namanya, Bung, seperti itu. Ketika kita mau membahas masalah apa, ya harus seperti itu, mestinya. Dan jangan sampai tidak dilibatkan ini yang kita sebutkan itu tadi toh, bahwa seperti kepemudaan apa dilibatkan. Jakama pemuda lo bahas teman-teman undang. Jadi kan sama juga dengan DPR sebelum penyerahan RPJMD untuk dibahas disahkan di DPR, mereka kan sudah keliling studi banding, Bung Khalil. Ada ketua DPR dan sebagainya berangkat ke Majene, anggota dan sebagainya berangkat ke Wajo dan sebagainya ya. Kemudian kita dengar lagi kemarin ini ke Unhas lagi barangkali ini untuk mungkin mendiskusikan. Saya melihat ini terus terang kalau dari segi bahasa, dari kalimat, waduh luar biasa ini. Mungkin saya juga tidak tahu siapa yang buat ini, apakah hanya Bapeda atau dia juga menggunakan konsultan untuk merumuskan ini, Bung Khalil ya. Ini kan lebih 300, hampir 400 halaman, 380 halaman. Sangat bagus, tapi masyarakat kita kan aku bangsaku yang awam ini tidak paham seperti ini, Bung. Iya, aku bangsaku ya, Om Ilo. Dia upahanya kada bahasa agama ya. Apalagi kalau sudah indeks angka kami Bung Khalil. Jakama salah kedek, mana salah kedek. Itu bahaya sih itu kalau gitu. Apalagi kalau sudah berbicara indikator-indikator IPM lah, apalah dan sebagainya, rasio mereka kan sudah dapat. Ya mereka mau tahu itu, Bung Khalil, kalau perikanan apa programnya pemerintah. Kalau Nebu selama 5 tahun ini berapa anggaran setiap tahun, dan anggaran itu diuntuk apa saja misalnya terkait dengan perikanan. Engkau gatu meka tinting, engkau buka, engkau misalnya seperti itu, Bung Khalil ya. Iya, yang itu na perluan kasih masyarakat petani. Makumiro. Iya, petani si bawa nelayangi. Maka ada agas itu engkau pembagian tuh. Semua misalnya pariwisata, nelayan, pertanian, peternakan, apa-apa program yang ada, apa yang ingin dilakukan setiap tahun, seperti apa anggarannya, seperti apa, kemudian targetnya selama 5 tahun ini. Iya. Dan boleh jadi kalau memang mereka terlibat, ada pergeseran angka-angka di dalam APBD kita nanti setiap tahun. Oh, pergeseran maksudnya? Tadinya kalau dia merasa, katakanlah misalnya begini, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, 170 juta per tahun. Tahun 2025 ini 170 juta. Tapi setelah mereka dilibatkan asosiasi ini, mereka menganggap sangat kecil. 170 juta itu kalau 12 bulan itu kegiatan apa saja misalnya. Lalu dia mengusulkan, kami dari pelaku usaha mikro dan kecil menginginkan ada misalnya program revolving fund 1 miliar 1 tahun. Agak revolving fund.
Dana bergulir Bung Khalil. Oh iya. Dengan suku bunga yang sangat rendah atau bahkan kalau bisa tidak ada. Iya. Berarti dalam 1 tahun kan 5 miliar Bung Khalil. Iya. Nah, ketika diakomodir oleh pemerintah 1 miliar dana bergulir misalnya, kalau ingin mengadopsi yang ada di Bangladesh itu, Bung Khalil. Iya. Itu kan berarti 1 miliar setahun berarti 5 miliar. Berarti setelah dari 100 juta lebih, kemudian bertambah menjadi 1 miliar, berarti ada program lain yang mungkin dianggap tidak penting itu dikurangi Bung Khalil. Bisa jadi perjalanan dinas, bisa jadi biaya rapat-rapat, bisa jadi kegiatan seremonial. Inilah pentingnya kenapa masyarakat harus terlibat di situ Bung Khalil. Kaman Jo. Oh iya. Ya halo Om Ilham. Iya. Ya halo juga. Halo. Halo juga Bung. Iya. Oke, kita di akhir acara ini Om Ilham. Iya. Jadi kita tuntaskan saja kegiatan kita pada pagi ini. Ya, dan kita ucapkan terima kasih banyak untuk Anda. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan apa yang kita bahas hari ini. Iya. Bung Khalil, hari ini kan kita tidak membahas secara spesifik kecuali besok ya. Iya. Ada beberapa agenda kita ini Selasa, Rabu, Kamis. Bisa kita bahas terkait dengan persoalan pendidikan. Iya, pendidikan. Kita tinggal mencari tema spesifik Bung Khalil ya terkait pendidikan. Kita akan membahas masalah perikanan. Iya, perikanan. Nah, ini penting sekali juga masalah perikanan ini Bung Khalil, karena setelah perikanan itu ditarik ke provinsi. Iya. Bagaimana plus minusnya? Sambil contoh singkat saja, sederhana misalnya, kalau kita datang ke pelelangan di Sumbang Bineka, Bung Khalil, itu sudah mulai sangat kumuh sekali tuh atapnya dan sebagainya. Tapi daerah tidak bisa berkontribusi, kan sudah diambil alih oleh provinsi ya, menyangkut perikanan. Belum lagi terkait dengan pelanggaran di tengah laut, misalnya pembuangan, pukat harimau dan sebagainya. Itu kan asik untuk kita bicarakan, Bung Khalil ya. Kemudian mungkin juga kita bisa bicara khusus terkait RPJMD ini, Bung Khalil, dari sisi kita ya. Meskipun nanti kita juga berusaha bagaimana DPR bisa menerima kita untuk berdiskusi terkait dengan RPJMD tahun 2025-2029 ini. Kemudian persoalan sekolah rakyat tadi itu kaitannya dengan ketimpangan, kemiskinan dan kesenjangan sosial, Bung Khalil. Mungkin juga perlu kita bicarakan ke depan. Jadi tema-tema itu insya Allah nanti kita akan melihat yang mana yang menjadi skala prioritas ke depan, Bung Khalil. Iya. Oke. Iya, baik. Dan satu ada yang saya lupa, Balil. Saya sudah komunikasi dengan Prof. Kamarudin Hasan, Pak Profesor kita ini terkait dengan tema judul kasarnya itu begini, Bung Khalil. Masjid dilihat dari dimensi ibadah dan sosial, fungsi sosial. Tapi kami ingin stressing di situ fungsi sosialnya. Kalau fungsi ibadahnya kan tidak masalah. Cuma beliau mengharapkan, Pak Prof mengharapkan ini dilibatkan juga ada ketua apa sih namanya itu? Ketua Dewan Masjid, Dewan Kemakmuran. Dewan Masjid untuk terlibat. Karena begini, menurut pernah saya diskusi dengan Prof Kamarudin Hasan, idealnya itu masjid tidak hanya berfungsi tempat ibadah, tapi juga berfungsi sosial. Dalam arti bahwa kalau ada pelaku usaha di situ mestinya juga masjid bisa terlibat. Untuk apa kita punya misalnya ratusan juta saldo di masjid, tapi ada saudara-saudara kita misalnya miskin membutuhkan modal, kita tidak bisa berpartisipasi. Nah di situ yang asik juga untuk kita diskusikan. Ataukah angka kuset di nama sigi di gaga berenah. Ini. Ini yang perlu. Di gaga berenah. Padahal mega masal dola masih makuto para nakongka misalnya orang singgah di masjid. Apa yang kita harus lakukan? Puasa atau apa? Ini sudah harus. Jadi bukan hanya di pelayanan publik untuk service excellent. Pengurus masjid juga harus belajar tentang service excellent. Pelayanan, kemudian apakah yang disiapkan di situ pada saat orang singgah, minuman minimal di situ, air minumnya. Jadi jangan terfokus bahwa sudah ada basnas lah semua, jangan boleh juga begitu, Bung. Karena infrastruktur ini jauh lebih siap sebenarnya masjid-masjid kita, Bung, dibandingkan dengan infrastrukturnya basnas. Dan perlu ada kesepakatan memang semuanya, Bung. Noleh kapan aku makir, noleh rajin matuk tema nyumbang. Rajin orang datang ke masjid bukan lagi 2.000, 5.000, 10.000, tapi jutaan, Bung. Karena dia pikir
Itu tadi manfaatnya tadi. Coba bayangkan kalau di sekitar masjid itu dia bisa lakukan fungsi sosial, membantu pelaku usaha, balik-balik bicu, enalangi modal dan sebagainya. Itu kan luar biasa Bang Leo. Iya, oke. Kita tuntaskan Milo. Tadi kita ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan tak semua. Ya, yang sudah mengikuti acara ini baik melalui streaming, IG Radio, melalui YouTube, kemudian di Facebook, kemudian di TikTok. Oke. Sehat-sehat kita semua. Mudah-mudahan hari ini semua kegiatan lancar semua. Kegiatan-kegiatan tak, kemudian silaturahmi tetap terjalin ya bersama dengan baik teman, kemudian sahabat-sahabat kita. Dan baik dari Jalan Semangka nomor 95A Bengila Bata, saya Alil bersama dengan Bang Ilo. Mohon maaf kalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan di hati Anda. Iya, karena kita hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Iya, begitu kami Bang Ilodi. Iya, setuju. Melo dan pemain ya. Iya, iya. Iya. Oke, Bang Ilo kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana rencana berkurban tahun ini? Iya nih, mau beli hewan kurban, tapi takut salah pilih. Gimana ya cara pilih hewan kurban yang sehat? Gak perlu khawatir, cukup pastikan hewan kamu sehat, tidak lemas, nafsu makan baik, sudah divaksin, dan memiliki surat keterangan kesehatan hewan atau sertifikat veteriner. Mari kita teliti memilih, pilih hewan kurban yang tepat dan memiliki SKKH atau sertifikat veteriner. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pertanian dan FAO Indonesia dengan dukungan pemerintah Australia. Sebelum potong, cek dulu apa ada tanda gejala hewan kurban sakit. Jika ada, pisahkan dan laporkan. Lapor ke petugas ya. Cegah penyakit hewan dan zoonosis. Cek kesehatan hewan dulu sebelum dipotong ya. Potong hewan yang pasti sehat. Setelah potong pastikan periksa daging dan jeroannya. Pastikan layak untuk dikonsumsi demi kita bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pertanian dan FAO Indonesia dengan dukungan pemerintah Australia. Magi weton sakit. Aduh, maniku kita tuh mata kita mata tapi maniku. Anu bapak nasi nusa rai yang aja mangi pak dewi ziga na yoli matu lukang kit mapada Aja metona na jok kamu pada tay. Masa kena ya sama kuku undangan. Yang mana na tua iya dewi sengki sengundangan ngagamai. Jo lo pa uli yo anu rewe roy. Bacau, banyak Cina yo lo. Iya om, maga ki. Tegir mas